warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Liza Oktaviana dengan NIM 120107222201 dari kelas 3C Pendidikan Kimia. Yang saya hormati Bapak Pangolowan Soleman Ritonga SPD MSI yang telah memberikan saya kesempatan dan teman-teman sekalian. Semoga kita selalu diberi kesehatan. Amin amin ya rabbal alamin. Baiklah, di sini saya akan membahas mengenai fosfor. Kelimpahan fosfor di alam. Fosfor termasuk peringkat ke-10 dalam kelimpahan unsur. Terdapat sebagai fosfat dalam berbagai mineral. Mineral fosfat yang terpenting adalah Ca5PO4 3 kali F atau fluoroapatit dan Ca5 atau PO4 3 kali OH atau hidroksiapatit. Tidak pernah ditemukan di alam, unsur ini terdistribusikan dalam berbagai mineral. Batu fosfat yang memiliki mineral apatit merupakan trikalsium fosfat yang tidak murni dan merupakan sumber penting elemen ini. Di perairan, unsur fosfor tidak ditemukan dalam bentuk bebas sebagai elemen, melainkan dalam bentuk senyawa anorganik yang terlarut atau ortofosfat dan polifosfat, dan senyawa organik yang berupa partikulat. Senyawa fosfor anorganik yang biasa terdapat di perairan yaitu trinatrium fosfat atau Na3PO4, dinatrium fosfat Na2HPO4, monoatrium fosfat NaH2PO4, dan diamonium fosfat NH3 2 kali HPO4. Selanjutnya yaitu macam-macam fosfor. Yang pertama ada fosfor putih. Fosfor putih memiliki titik leleh rendah MP 44,1 derajat Celcius dan larut dalam benzen atau karbon disulfida. Karena fosfor putih piroforik dan sangat beracun, fosfor putih harus ditangani dengan hati-hati. Bau atau aroma pembakaran dari fosfor putih seperti bawang putih yang sangat khas. Lalu yang kedua yaitu fosfor merah. Fosfor merah berstruktur amorf dan strukturnya tidak jelas. Komponen utamanya diasumsikan berupa rantai yang dibentuk dengan polimerisasi molekul P4 sebagai hasil pembukaan satu ikatan P. Fosfor merah tidak bersifat piroforik dan tidak beracun, dan digunakan dalam jumlah yang sangat banyak untuk memproduksi korek. Dan yang terakhir yaitu fosfor hitam. Fosfor hitam adalah isotop yang paling stabil dan didapatkan dari fosfor putih pada tekanan tinggi sekitar 8 GPa. Dari segi penampilan, sifat, dan struktur, fosfor hitam sangat mirip dengan grafit. Keduanya berwarna hitam, konduktor listrik, dan memiliki lapisan atom yang saling menempel. Selanjutnya yaitu cara pembuatan serta perubahan alotrop fosfor. Fosfor putih diperoleh dengan proses Wohler, yaitu dengan memanaskan campuran Ca3PO4 2 kali SiO2 dan kokas pada suhu 1300 derajat Celcius dalam tanur listrik dengan reaksi 2 Ca3PO4 2 kali solid ditambah 6 SiO2 solid ditambah 10 C solid menghasilkan 6 CaSiO3 liquid ditambah 10 CO gas dan ditambah P4 gas. Uap fosfor didinginkan dalam alat pengembun yaitu dengan melewatkan uap P4 melalui air. Lalu, struktur dan sifat-sifat alotrop fosfor. Yang pertama, fosfor putih. Strukturnya yaitu fosfor putih terdiri dari 4 atom dalam struktur tetrahedral. Susunan tetrahedral menghasilkan regangan cincin dan ketidakstabilan. Sifatnya fosfor putih sangat reaktif dan tidak stabil. Fosfor putih kekuningan dan sangat mudah terbakar. Fosfor ini spontan akan menyala ketika terjadi kontak dengan udara. Fosfor putih bersinar dalam gelap dan juga sangat beracun. Yang kedua, fosfor merah. Strukturnya berbentuk kristal atau amorf dan strukturnya tidak jelas. Sifatnya umumnya lebih stabil daripada fosfor putih. Hal ini juga kurang beracun dan tidak spontan menyulut ketika terjadi kontak dengan udara. Fosfor merah dibuat dengan memanaskan fosfor putih. Yang ketiga, fosfor hitam. Strukturnya memiliki struktur sarang lebah berlipid ortorombik. Sifatnya terlihat seperti bubuk grafit dan dapat menghantarkan listrik meskipun bukan logam. Lalu, sifat-sifat kimia fosfor. Yang pertama, fosfor putih bersifat sangat reaktif, memancarkan cahaya, mudah terbakar di udara, dan beracun.
Fosfor putih digunakan sebagai bahan baku pembuatan asam fosfat di industri. Yang kedua, fosfor merah bersifat tidak reaktif, kurang beracun. Fosfor merah digunakan sebagai bahan campuran pembuatan pasir halus dan bidang gesek korek api. Selanjutnya, kegunaan fosfor. Yang pertama, fosfor sangat penting dan dibutuhkan oleh makhluk hidup. Tanpa adanya fosfor, tidak mungkin ada organik fosfor di dalam adenosin trifosfat atau ATP, asam deoksiribonukleat atau DNA, dan asam ribonukleat atau ARN. Yang kedua, fosfor berguna dalam pembuatan pupuk, bahan korek api, kembang api, pestisida, odol, dan deterjen. Yang ketiga, fosfor juga digunakan dalam memproduksi baja, perunggu fosfor, dan produk-produk lainnya. Trisodium fosfat sangat penting sebagai agen pembersih, sebagai pelunak air, dan untuk menjaga korosi pipa-pipa. Lalu, fosfor juga merupakan bahan penting bagi sel-sel protoplasma, jaringan saraf, dan tulang. Lalu, kegunaan fosfor yang paling umum adalah pada ragaan tabung sinar katoda atau CRT dan lampu fluoresen. Dan yang terakhir yaitu asam fosfor yang mengandung 70% sampai 75% P2O5 telah menjadi bahan penting pertanian dan produksi tani lainnya. Selanjutnya yaitu macam-macam struktur dan sifat-sifat oksida fosfor. Ada dua, yang pertama fosfor trioksida atau dikenal dengan P4O6 adalah oksida molekular dan struktur tetrahedralnya dihasilkan dari penghilangan atom oksigen terminal dari fosfor pentoksida. P4O6 mempunyai beberapa sifat yaitu tidak berwarna dan mudah menguap. Oksida ini terbentuk dari P4 yang dibakar dalam keadaan kekurangan oksigen. Fosfor pentoksida P4O10 adalah padatan kristalin putih dan dapat tersublimasi. Terbentuk bila fosfor dioksidasi dengan sempurna. Bila P4O10 molekular dipanaskan, terbentuk isomer yang berstruktur gelas. Bentuk gelas ini merupakan polimer yang terdiri atas tetrahedra fosfor oksida dengan komposisi yang sama dan dihubungkan satu sama lain dalam lembaran-lembaran. Fosfor pentoksida membentuk asam fosfat H3PO4 bila direaksikan dengan sejumlah air yang cukup, tetapi bila air yang digunakan tidak cukup, berbagai bentuk asam fosfat terkondensasi akan dihasilkan bergantung kuantitas air yang digunakan. Selanjutnya kita akan membahas fosfin. Strukturnya, bentuk molekulnya yaitu piramida segitiga, momen dipolnya 0,58D. Fosfin tidak berwarna, mudah terbakar, sangat beracun dengan rumus kimia pH 3, digolongkan sebagai pniktogen hibrida. Fosfin murni tidak berbau, tapi teknik kelas sampel memiliki sangat bau yang tidak menyenangkan seperti ikan busuk. Fosfin stabil jika kering, dapat bereaksi dengan hebat saat kontak dengan air dan membebaskan gas yang bersifat toksik dan mudah terbakar. Selanjutnya, perbedaan sifat-sifat fosfin dan amonia. Tingginya konsentrasi fosfin dapat berbahaya bagi biota laut yang hidup di dalam perairan. Sebagai imbasnya, potensi terjadinya eutrofikasi atau ledakan populasi atau blooming alga sangat besar. Amonia merupakan salah satu parameter pencemaran organik di perairan dan dapat bersifat toksik bagi biota jika konsentrasinya melebihi ambang batas maksimum. Jika konsentrasi amonia di perairan terdapat dalam jumlah yang terlalu tinggi, maka dapat diduga adanya pencemaran perairan. Selanjutnya macam-macam halida fosfor, yaitu terdapat dua. Yang pertama fosfor triklorida atau dikenal dengan PCl3. Dibuat dengan mereaksikan leburan fosfor dan klor. PCl3 merupakan cairan yang mudah menguap dan mendidih pada 760 derajat Celcius. Dan yang kedua yaitu fosfor pentaklorida atau dikenal dengan PCl5. Mempunyai struktur bipiramidal trigonal dalam gasnya, lelehan, larutan dalam pelarut nonpolar. Selanjutnya asam fosfat dan asam fosfat. Yang pertama asam fosfat. Asam fosfat dibuat secara besar-besaran dari mineral fosfat yang direaksikan dengan asam sulfat dengan reaksi Ca3PO42 kali solid ditambah 3H2SO4 aquos ditambah 6H2O menghasilkan 3CaSO4 ditambah 2H2O ditambah 2H3PO4 aquos. Struktur kristalnya yaitu monoklinik dan bentuk molekulnya tetrahedral.
Sifat asam fosfat yang pertama, bahaya asam fosfat yang utama adalah menyebabkan iritasi pada kulit, mata, dan saluran pernapasan. Asam fosfat tidak beracun dan tidak pula berpotensi menyebabkan kanker. Asam fosfat dengan kadar 85% memiliki titik didih yang lebih dari titik didih air, yaitu 158 derajat Celcius. Selain itu, density-nya pun lebih tinggi dari density air. Lalu asam fosfat cair tidak berwarna atau jernih atau colorless. Dalam bentuk padatan murni, asam fosfat meleleh pada temperatur 42,3 derajat Celcius. Selanjutnya asam fosfat dapat dibuat dengan reaksi P4O6 solid ditambah 6H2O liquid menghasilkan 4H3PO3 aqueous. Sifat asam fosfat yaitu berbentuk cair, tidak berwarna, larut dalam air, sensitif terhadap kelembapan dan mudah terbakar. Baiklah, sekian dari presentasi saya. Lebih dan kurangnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.